wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratal mukarramin, ma'asyiral habaib al-afadil, para habaib, para tuan-tuan guru, para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para pemerintah baik sipil maupun militer, para hadirin, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu. Hujan sini Bu ya? Hujan sini Pak? Di Teluk Naga nggak hujan tadi kita. Alhamdulillah kita kumpul semuanya bersama tuan-tuan guru, tidak lain karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salam takdim dan hormat al-fakir kepada kakak-kakak ipar kami dan juga guru-guru kami. Wabil khusus Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid al-Adrus wa Sayyidil Habib Lutfi bin Muhammad al-Haddad, dan juga ada Al-Habib Isal al-Atas, dan para habaib yang lainnya yang begitu banyak, para kiai, wabil khusus Ustaz Wahyu, Ustaz Wahyuddin, dan juga Ustaz Diaul Haq, alhamdulillah di tengah-tengah kita, dan para asatid yang lainnya yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami, yang kita doakan para asat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah dari Teluk Naga sampai sini kurang lebih 20 menit, alhamdulillah. Jadi nggak kemalaman lagi, bisa hadir. Tapi Al-Fakir rasanya tidak pantas, karena kalau ibarat ikan, ini ikan cerek nih, di sini banyak ikan-ikan kakap gitu ya. Untuk berceramah di hadapan para tuan-tuan guru rasanya tidak pantas, tapi ini imtithalul amr sedikit yang mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Ibu udah ngantuk belum Bu? Ibu udah ngantuk belum? Belum beneran? Sampai akhir insyaallah, amin ya rabbal. Alhamdulillah ini malam kita kumpul di Mushola Babus Salam. Musholanya yang mana Pak? Oh yang atas, masya Allah ya. Kita kumpul dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad. Ada orang soleh Bu, dia bermimpi Nabi. Dia bertanya tentang satu fadilah, satu keutamaan. Emang ngapain sih ya Rasulullah? Apa sih yang didapatkan orang yang mengadakan perayaan maulid Nabi? Di antaranya Nabi mengatakan seperti ini Pak, man fariha bina farih Nabi, man fariha bina farih Nabi. Siapa orang yang bergembira dengan kami, maka kami pun bergembira dengan orang tersebut. Alhamdulillah ini malam kita kumpul bersama dzurriyyatur Rasul. Ada guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Adrus, beserta para habaib yang lainnya, Ustaz Wahyuddin, bersama pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ketika mahalul diam belum ya, dan nanti ketika mahalul qiyam Nabi hadir bersama kita. Sudah pasti kita pulang mendapatkan keberkahan insya Allah. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh serta solehah. Amin. Tapi yang pacaran main-main kita doain putus ya. Amin. Kurang kencang amin ya, amin. Amin. Nanti punya pacar ya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi Nabi gembira kok dengan kita yang hadir, khususnya para panitia yang mereka sudah berkorban, para donatur yang sudah berkorban uang, berkorban tenaga untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Jangan khawatir, Nabi akan membalas dengan balasan yang indah. Nabi nggak ridho
kalau orang yang suka merayakan maulid Nabi matinya su'ul khatimah. Al-Fakir yakin insya Allah yang hadir di sini semuanya diwafatkan husnul khatimah, amin ya rabbal. Makanya kita dukung terus Ibu ya, Habib Lutfi, Habib Ali, para habaib, Ustaz Wahid, semuanya kita dukung. Mereka pewaris Nabi, jangan kita benci mereka. Pokoknya Ibu kalau pengen dicintai Nabi, dimanapun acara maulid Nabi, udah nggak usah pakai diminta, langsung nyumbang Pak ya. Beb, nomor rekening berapa Beb? Ketika melihat flyer ada acara maulid Nabi, langsung kita nyumbang buat acara maulid Nabi. Sudah pasti Bapak Ibu diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Habib mau cerita aja dah, nggak apa-apa kalau ceramah udah ngap-ngapan juga kita tadi ditolong. Kita mau cerita, sebenarnya banyak cerita tentang maulid Nabi, diantaranya dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Bakr Sotoh. Ada cerita yang mungkin nanti kita jadikan renungan buat kita. Kita beruntung ini malam dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Orang Pondok Kacang begitu banyak, tapi yang hadir ya banyak juga. Ini tapi apa yang nggak hadir, banyakan yang nggak hadir, betul? Betul nggak? Mau hadir jangan raba-raba tangan ya, ujanda. Agak jadi gua. Tapi kita pilihan Allah kok. Kita masih tetap eksis mendukung acara ini. Kita ingin mendapatkan syafaat Nabi. Ini ada kisah dalam kitab I'anatul Talibin. Dulu ada orang di Basrah, ya tepatnya di Basrah, orang yang ahli maksiat, orang yang banyak lalai kepada Allah. Kita melihat jam dulu nih, udah 3 menit lagi ya. Ada orang di Basrah yang lalai, yang suka lalai, yang jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang, Pak, Bu, ya, kalau datang bulan Rabiul Awal, dia merayakan Maulid Nabi. Dia membeli baju yang bagus untuk menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dia pakai parfum yang wangi, dia nabung dari hasil tabungannya, dia beli makanan, dia panggil tetangga-tetangga, dibacakan di rumahnya maulid baginda Nabi besar Muhammad. Setiap tahun dia lakukan seperti itu. Setiap tahun, saban tahun, Pak. Ya, seperti di musala ini, di showroom Al-Madad, di tempat, di Majlis Al-Madad, di Nurul Qamariyah, semua tempat saban tahun bikin acara maulid baginda Nabi besar Muhammad. Satu hari, Bu, ini orang yang rajin maksiat, jangan ditiru tapi ya. Ini orang wafat. Yang setiap tahun mengamalkan atau merayakan maulid Nabi, dia wafat, dia meninggal dunia. Ketika dia mati, Bu, ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, satu pun nggak ada yang takziah, satu pun nggak ada yang ngelayat, Pak. Ya di sini kan begitu, Pak ya, kalau orang jahat meninggal, bilangnya apa? Alhamdulillah, mati juga tuh orang. Karena saking jahatnya, ini orang mungkin jarang ibadah, ketika meninggal dunia, ketika wafat, nggak ada yang takziah, nggak ada yang ngelayat, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau nyolatin, sampai keluarganya itu bayar orang mandiin, ngafanin, disolatin mah belum, dibawa ke tanah lapang. Subhanallah, ya ini nggak ada yang nyolatin, ya dibegituin aja. Subhanallah, di malam tersebut itu orang semua orang Basra mimpi, ya dia mendengar suara. Jadi seakan-akan ada hatib, ada suara yang nggak ketahuan siapa. Suaranya kayak begini, penduduk Basrah, ya ahla Basrah, ahdiru hadhil janazah fa innahu wali min awliyaillah. Orang Basrah, datang, layat, jengukin, sholatin ini jenazah, karena ini jenazah adalah wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaget, Bu. Ini orang jahat, ini orang jarang ibadah, orang yang kerjaannya maksiat. Kok bisa ada suara yang mengatakan ini adalah walinya Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang dengar bukan 1-2 orang, tapi semua penduduk Basra ngedengar suara ini. Sampai, Pak, tahu nggak, yang ngelayat banyak banget, yang nyolatin banyak banget. Kiai aja disolatin nggak kayak begitu, banyak banget. Yang takziah banyak, yang nyolatin banyak, yang nguburin banyak. Subhanallah, ini orang pada bingung.
dengar suara kayak begini. Malamnya dia mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya malamnya mohon maaf dia mimpi ini orang, ya. Dia mimpi ini orang, semua orang kampung mimpi ini orang yang dikatakan walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang tanya dong, ya kan, bukan fudul, pengen tahu. Ini orang katanya bukan ahli ibadah, ini orang ahli maksiat, kok bisa dikatakan orang seorang wali min auliyaillah? Akhirnya orang-orang tanya ketika mimpi semuanya, ya Pak, mimpi ketemu ini orang, dia tanya, Fulan, kok bisa-bisanya ente yang bukan ahli ibadah, yang kerja di dunia ini maksiat, kok ente dikatakan walinya Allah, yang nyolatin banyak, apa yang kau lakukan? Dengan sebab apa? Kata dia, bita'zimi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya mengagungkan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dari kisah yang sedikit yang mungkin karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan kita semakin tambah memeriahkan maulid Nabi. Tidak ada kata hitung-hitungan buat merayakan maulid Nabi, dan insyaallah kita pulang kita bawa berkah. Amin. Kita bawa berkah. Amin. Kita bawa berkah, amin. Yang punya utang, insya Allah utang-utangnya dilunasi oleh Allah. Utang apa kok? Kalau di tempat Habib utang rebuan, sini ada nggak utang rebuan? Nggak ada ya. Berarti orang sini baik-baik. Di tempat Habib ada utang kemisan, utang senenan, utang bang keliling kok. Di sini alhamdulillah. Mudah-mudahan ada di kita yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh-solehah. Suaminya dijadikan suami yang soleh, istrinya dijadikan istri-istri yang solehah, istri-istri yang berakhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan berkah maulid Nabi, tuan-tuan guru kita senantiasa dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimenangi perjuangannya, amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja, walakum minkum. Bu, Bapak ya minta maaf kerasanya enggak pantas ceramah, mudah-mudahan ada yang manfaat. Ustaz Wahyudin ya, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.